Agus, Tiara, dan Ayu memulai perjalanan mereka menuju puncak Gunung Lawu. Dengan berbekal ransel yang tidak terlalu berat, mereka merasa semangat meski perjalanan mendaki itu cukup menantang. Mereka adalah sahabat sejak lama dan selalu menyukai petualangan, terutama saat bulan Ramadan. Kali ini, mereka berencana berbuka puasa di puncak, berharap bisa menikmati momen sederhana sambil menikmati keindahan alam. "Enak ya, buka puasa di atas gunung," ujar Ayu, sambil melangkah ringan di depan Agus dan Tiara. Agus tersenyum, melihat wajah penuh semangat Ayu. "Kita bawa bekal seadanya aja, semoga cukup." Di perjalanan, hutan yang semakin lebat dan udara dingin semakin terasa. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan, mengabaikan rasa lapar yang mulai merayap karena waktu berbuka semakin dekat. Saat mereka melanjutkan pendakian, langit mulai menunjukkan tanda-tanda akan senja. Warna jingga mulai memancar dari balik pepohonan yang semakin rapat. Tiara menoleh ke belakang, memastikan semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya. Di tengah jalur pendakian yang sepi dan sunyi, muncul sebuah gubuk tua. Padahal, mereka ingat betul bahwa jalur pendakian tersebut tidak pernah ada bangunan seperti itu. Gubuk itu terbuat dari kayu lapuk dengan atap rumbia yang hampir rusak. Namun, ada sesuatu yang aneh. Asap putih mengepul keluar dari cerobong dapur yang berada di sebelah gubuk, menambah kesan misterius. "Gubuk itu, dari mana datangnya?" Tiara bertanya, suara herannya menyelimuti kebingungannya. Ayu melihat ke arah gubuk itu, merasakan kejanggalan yang sama. "Kayaknya, belum pernah ada, deh," jawabnya. "Kita cek yuk, siapa tahu ada yang bisa bantu kita." Agus memandang gubuk itu dengan rasa ragu. "Aku nggak yakin. Bisa jadi itu rumah orang yang tinggal di sini, atau sesuatu yang aneh." Tapi, rasa lapar yang semakin menggerogoti tubuh mereka mengalahkan rasa curiga. Dengan hati-hati, mereka berjalan mendekati gubuk itu. Saat mereka sampai di depan pintu, seorang nenek tua dengan rambut putih panjang keluar dari balik pintu. Wajahnya keriput, tetapi senyumnya hangat dan ramah. "Kalian pasti lapar, kan?" tanya nenek itu, suara lembut namun penuh keyakinan. "Masuklah, berbukalah di sini. Aku sudah menyiapkan makanan untuk kalian." Tiara, Agus, dan Ayu saling berpandangan. Mereka memang lapar, tapi sesuatu dalam diri mereka terasa tidak biasa. Namun, rasa lapar yang sudah memuncak membuat mereka memutuskan untuk menerima tawaran nenek itu. "Terima kasih, Nek," jawab Agus dengan suara pelan, meskipun ada sedikit keraguan di hati. Tanpa berkata lebih banyak, nenek itu mempersilakan mereka masuk ke dalam gubuk. Begitu mereka melangkah ke dalam, suasana di dalam gubuk itu terasa berbeda. Meski gubuk itu tampak tua dan hampir rusak, ruangan di dalamnya terjaga dengan rapi. Sebuah meja kayu besar terletak di tengah ruangan, di atasnya tersaji berbagai macam makanan. Aroma yang semerbak langsung menyerbu indera penciuman mereka. Ayam panggang berwarna coklat keemasan, nasi hangat yang pulen, dan berbagai macam buah-buahan segar menghiasi meja tersebut. Tidak ada satupun yang tampak rusak atau basi. Semuanya terlihat begitu menggoda, seperti makanan dari dunia lain. "Silakan, makanlah," kata nenek itu dengan suara yang hampir berbisik, tetap tersenyum lebar. Mereka bertiga mulai duduk dan melahap makanan di hadapan mereka. Agus merasa nasi yang hangat itu begitu lezat, dan ayam panggang yang empuk membuatnya lupa akan rasa khawatir yang tadi sempat ada. Namun, saat Ayu hendak menyuap potongan ayam panggang yang terletak di hadapannya, Tiara tiba-tiba menahan tangannya. "Coba lihat baik-baik makanan itu," kata Tiara pelan, suaranya bergetar. Agus mengalihkan pandangan ke ayam di piringnya. Rasa lapar yang semula memuncak kini tergantikan oleh perasaan aneh yang merayap ke tubuhnya. Ia menatap lebih saksama, dan saat itu matanya membelalak, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayam panggang yang tampak lezat itu ternyata bukan ayam biasa. Potongan-potongan dagingnya bergerak-gerak, seolah ada kehidupan di dalamnya.
Saat Agus memalingkan pandangannya ke piring Tiara, ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Nasi yang seharusnya hangat dan lezat itu berubah menjadi belatung bergerak. Ayu yang sudah terlanjur hendak makan pun terhenti, melihat apa yang terjadi pada makanan mereka. Ia berteriak kecil, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Tiara, Agus, lihat itu." Ayu gemetar, tubuhnya kaku. Nenek yang tadi menyambut mereka dengan ramah itu tetap tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya yang keriput itu tetap tenang, meski senyumnya kini terasa sangat menyeramkan. "Kalian sudah makan dari dunia kami," ucap nenek itu dengan suara serak. "Sekarang, kalian adalah bagian dari kami." Keheningan melingkupi mereka. Semua perasaan takut yang sebelumnya mereka pendam kini meledak begitu saja. Gubuk yang tadinya terlihat biasa saja mulai berguncang. Suara gemuruh menggelegar, dan suasana sekitarnya berubah drastis. Mereka bukan lagi di jalur pendakian yang mereka kenal, tetapi di tempat yang jauh lebih gelap, lebih menakutkan. Ruangan itu terasa semakin sempit, dan dinding-dinding gubuk itu tampak seakan bergerak. Mereka terjebak. Dan kini, mereka harus mencari cara untuk keluar dari tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Keheningan yang mencekam semakin menyesakkan dada mereka. Gubuk tua yang tadinya tampak sederhana kini terasa seperti penjara yang mengekang. Setiap sudut ruangan seakan bergerak, setiap bayangan terasa lebih hidup, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik dinding. Agus mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, berusaha untuk tetap rasional. "Tenang, kita pasti bisa keluar dari sini," katanya dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Tapi kata-kata itu sendiri terdengar seperti kebohongan yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Mereka terjebak, dan ia tahu itu. Ayu yang masih duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, memandang sekeliling dengan mata penuh ketakutan. Ia berusaha untuk tidak melihat piring yang tergeletak di meja, tetapi aroma makanan yang semakin menusuk membuat perutnya bergejolak. Perasaan takut dan jijik bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Nenek itu yang dulu tampak begitu ramah kini seperti sosok yang tak bisa dipahami, jauh dari gambaran seorang nenek yang seharusnya memberi perlindungan. Tiara, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. "Kita harus keluar dari sini, Agus. Ini tidak benar. Tempat ini tidak wajar." Agus menatap Tiara, matanya penuh kebingungan. "Tapi, Tiara, kita sudah mencoba keluar. Pintu itu terkunci, dan kita tidak tahu ada apa di luar. Dunia di luar sana tidak seperti yang kita ingat. Semuanya gelap." Mereka saling memandang, dan ketakutan yang sama merayap dalam hati masing-masing. Mereka sadar, mereka tidak hanya terperangkap dalam ruang fisik. Lebih dari itu, mereka terperangkap dalam dunia yang tidak mereka kenali, dalam waktu yang tidak bisa mereka pahami. Listrik dari luar gubuk yang tadinya mereka kira sebagai api yang mengepul kini mulai meredup. Tidak ada lagi suara alam, tidak ada lagi angin, tidak ada lagi kehidupan. Seolah segala yang ada di sekitar mereka adalah ilusi, dan dunia yang mereka kenal hanya sebuah kenangan yang semakin memudar. "Bagaimana bisa kita terjebak di sini? Ini gunung yang biasa kita daki. Dulu, tidak pernah ada tempat seperti ini," Ayu berkata, suaranya hampir hilang. "Ini bukan gunung yang kita kenal lagi," jawab Agus, matanya terfokus pada nenek yang kini berdiri diam di pojok ruangan, masih dengan senyum aneh yang tidak bisa mereka pahami. Nenek itu bergerak pelan, mendekat dengan langkah lambat. "Kalian sudah memilih jalan ini. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan." Tiara merasa tubuhnya semakin berat. "Apa maksudnya, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan?" tanyanya dengan suara serak. Nenek itu tersenyum lebar. "Kalian sudah memakan makanan kami, kalian sudah menjadi bagian dari kami. Kini, kalian tinggal menunggu." Ketiga sahabat itu saling berpandangan. Sebuah perasaan aneh menyelimuti mereka. Apa yang dimaksud dengan menunggu? Untuk apa mereka menunggu? Kenapa mereka merasakannya seperti sebuah nasib yang tak bisa dielakkan? Lalu,
Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Langkah itu berat, seperti langkah makhluk besar. Gubuk itu bergetar semakin kuat, seolah ada yang sedang mendekat. Agus mencoba berdiri, tapi kakinya terasa kaku, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia mencoba melangkah, namun langkahnya tertahan, seakan ada dinding tak kasat mata yang menghalangi gerakannya. "Siapa itu?" Suara Ayu bergetar. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan wajah tenang, seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Agus menatap nenek itu, merasa seolah ada sesuatu yang mengikat dirinya di tempat itu, tak bisa pergi, tak bisa bergerak. Ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang mereka tahu, dan itu kini sedang mengendalikan mereka. Tiba-tiba, dinding gubuk yang terbuat dari kayu lapuk itu mulai retak. Suara gesekan yang keras terdengar, mengerikan, seolah kayu-kayu itu saling bergesekan, menambah ketegangan di dalam ruangan. Satu persatu, retakan itu semakin besar, dan di baliknya, sesuatu yang gelap mulai muncul. Dari balik retakan itu, muncul bayangan yang tinggi besar. Tubuhnya gelap, bahkan lebih gelap dari kegelapan malam itu sendiri. Wajahnya tidak jelas, hanya tampak mata yang menyala, merah menyala seperti bara api. Bayangan itu bergerak perlahan, melangkah masuk ke dalam gubuk. Tiara menjerit kecil, hampir tidak bisa menahan ketakutannya. "Apa itu?" Nenek itu tetap diam, tidak mengubah ekspresinya sama sekali. "Itu adalah penjaga tempat ini," jawabnya dengan suara yang datar, seperti menjelaskan sesuatu yang biasa saja. Ayu mundur, menghindar dari bayangan itu, tapi ia merasa semakin terjepit. "Kami ingin keluar. Tolong, bantu kami." Bayangan itu semakin mendekat, dan dengan setiap langkahnya, suasana semakin gelap. Udara terasa semakin tebal, seolah setiap tarikan napas semakin berat. Agus merasa seolah ia berada di ambang kehilangan kesadaran. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasa seperti akan terjatuh. Tapi sebelum ia bisa merasakan apa-apa lagi, suara nenek itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih berat. "Kalian tidak akan pernah keluar. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini, dan kalian tidak bisa kembali." Agus merasa tubuhnya semakin lemas, tak ada lagi energi yang tersisa. Ia ingin melawan, tetapi tidak tahu bagaimana. Dengan tubuh yang terhimpit ketakutan, ia merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi, suatu perubahan, sesuatu yang mengubah dirinya lebih dalam. Dunia ini, tempat ini, bukan lagi sekadar dunia yang mereka kenal. Kini mereka benar-benar terjebak. Keheningan mengerikan itu semakin menggigit. Bayangan besar yang muncul dari retakan dinding gubuk semakin mendekat, dan langkahnya seolah menggetarkan tanah di bawah mereka. Agus, Tiara, dan Ayu terpaku, tubuh mereka terasa kaku. Setiap napas yang mereka ambil seakan menyumbat tenggorokan, berat dan sesak. Bayangan itu kini lebih jelas, meski bentuknya masih samar. Cukup hanya dengan matanya yang menyala merah, membuat mereka semakin merinding. "Kenapa kita tidak bisa pergi?" Tiara bertanya dengan suara gemetar. Dia mencoba mengalihkan pandangannya dari bayangan itu, tetapi matanya tetap tertuju pada sosok yang semakin mendekat. Ayu mencoba meraih tangan Tiara, tetapi ia tak bisa bergerak. "Agus, kenapa ini bisa terjadi pada kita? Apa yang sedang terjadi?" Agus merasa tubuhnya semakin tidak terkendali. Kakinya gemetar, tetapi ia berusaha untuk tetap berdiri, walau napasnya semakin sesak. Aku nggak tahu," jawabnya, suaranya hampir tidak terdengar. "Tapi kita harus tetap berpikir. Kita harus mencari cara untuk keluar." Namun, kata-kata itu terasa hampa. Bagaimana mereka bisa keluar dari tempat yang sepertinya bukan lagi bagian dari dunia yang mereka kenal? Setiap detik yang berlalu, suasana semakin menekan mereka. Meskipun mereka mencoba untuk berpikir rasional, kenyataan bahwa mereka berada dalam tempat yang salah, di dunia yang tidak bisa mereka pahami, semakin jelas. Bayangan besar itu akhirnya berhenti di tengah ruangan. Wajahnya masih belum terlihat jelas, hanya mata yang merah menyala dan bibir yang terkatup rapat.
Ketiga sahabat itu menahan napas, tak berani bergerak. Nenek yang tadinya tampak ramah, kini berada di belakang bayangan itu, seperti tak punya kuasa lagi. Ia hanya berdiri di sana, tersenyum dengan senyum yang jauh lebih dingin. "Siapa dia?" tanya Tiara, suaranya hampir tidak terdengar. "Dia adalah penjaga," jawab nenek itu, suaranya pelan namun penuh kekuatan. "Penjaga dunia ini." "Apa maksudnya?" tanya Agus, mencoba menekan rasa takut yang mencekam. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita bisa terjebak di sini?" Nenek itu tidak segera menjawab. Sebaliknya, penjaga yang tampak gelap itu mulai bergerak lagi, namun kali ini ia berjalan ke arah mereka dengan langkah yang lambat dan penuh kesabaran. Saat ia melangkah, sepertinya seluruh dunia bergetar seiring dengannya. Tiara menutup mulutnya, takut suaranya akan keluar tanpa bisa ia kendalikan. "Apakah kalian tahu?" Suara nenek itu terdengar lebih dalam dari sebelumnya, bahwa setiap dunia memiliki aturan yang berbeda. Setiap dunia memiliki tempatnya sendiri bagi orang-orang yang datang tanpa izin. Mereka tidak bisa menjawab. Kata-kata nenek itu seperti suara yang menggema dalam hati mereka, membekas dan menambah ketakutan yang sudah ada. Agus berusaha berpikir, mencari celah untuk keluar, namun perasaan lelah dan putus asa mulai merayap ke dalam dirinya. "Kenapa kita ada di sini?" tanya Ayu dengan suara bergetar. "Kami hanya ingin berbuka di puncak Gunung Lawu, kami tidak bermaksud mengganggu. Tolong, beri kami jalan keluar." Nenek itu masih diam, tetapi bayangan besar di depannya mulai bergerak lebih cepat, mendekatkan diri ke arah mereka. Agus merasakan tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa terpasung. Ayu menggenggam tangan Tiara lebih erat, namun tangan Tiara juga terasa dingin, kaku, seperti kehilangan daya hidup. "Tempat ini," suara nenek itu terdengar lebih berat, "bukan tempat untuk kalian. Kalian yang datang, tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Setelah kalian makan, kalian menjadi bagian dari kami." Mata Agus membelalak. "Apa maksudnya, menjadi bagian dari kalian?" Ia mencoba menahan diri, berusaha untuk tetap berpikir jernih, meskipun perasaan takut mulai menguasai seluruh tubuhnya. "Setiap orang yang datang ke dunia kami akan terikat. Tubuh kalian akan tinggal di sini, tetapi jiwa kalian akan menjadi bagian dari kami. Kalian sudah mengundang takdir ini." Nenek itu berkata lagi, kali ini suaranya sangat rendah, seolah mengalir dalam angin yang perlahan membungkam suara mereka. Ayu menjerit pelan, menutup telinganya seakan-akan itu bisa menghentikan kata-kata nenek itu. Tapi, semakin ia berusaha menutup diri, semakin jelas suara itu terdengar di dalam kepalanya. Agus menggigit bibir, berusaha menahan diri untuk tidak jatuh dalam kepanikan. "Tidak, tidak mungkin," katanya hampir tidak percaya. "Kita tidak bisa begitu saja menjadi bagian dari dunia ini. Ini tidak mungkin." Penjaga itu berhenti di depan mereka, matanya yang merah menyala kini menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. "Kalian sudah memulai perjalanan ini tanpa kembali. Tidak ada yang bisa mengubah nasib," kata penjaga itu dengan suara yang sangat dalam, sangat berat. Semua harapan yang mereka punya mulai runtuh satu persatu. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Dunia ini begitu asing, begitu gelap, dan mereka merasa sangat kecil, terperangkap dalam sebuah takdir yang tidak mereka pilih. "Jadi, kami tidak bisa kembali ke dunia kami?" Ayu bertanya dengan suara yang hampir hilang, penuh ketakutan. "Benar," jawab nenek itu, kali ini suaranya seperti sebuah kenyataan yang tak bisa diubah. "Dunia ini sudah memilih kalian. Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Agus merasa kepalanya berputar. Ia tidak tahu lagi apakah ini kenyataan atau mimpi buruk yang tak berujung. Dunia yang dulu familiar baginya kini terasa seperti tempat yang sangat jauh, seperti dunia yang terpisah dari segala yang pernah ia ketahui. Mereka berdiri di tengah kegelapan, terjebak dalam dunia yang tak mereka pahami. Semakin lama, suara penjaga itu semakin mengisi udara, dan ketakutan yang begitu dalam melanda mereka.
Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah, mereka kini terjebak dalam dunia yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kegelapan semakin dalam, menekan dan membungkam mereka. Setiap detik terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang terus menarik napas mereka keluar, membuat setiap hembusan terasa lebih sulit dari sebelumnya. Agus, Tiara, dan Ayu berdiri diam, terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka mencoba berpikir, mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin lama, semakin mereka merasa seperti hilang dalam labirin yang tak berujung. Penjaga itu masih berdiri di hadapan mereka, matanya yang merah terus menatap tanpa berkedip, seperti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tatapan biasa. Agus merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya merasa semakin terperangkap. Ada kekuatan yang tidak terlihat, seperti jerat yang semakin rapat di sekeliling tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam udara yang berat ini. Tiara, yang sedari tadi terdiam, akhirnya menggenggam tangan Agus. Agus, apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya bergetar, dan Agus bisa merasakan gemetar di tangan Tiara. Kenapa kita di sini? Apa yang harus kita lakukan? Agus menatap Tiara, tapi tidak ada jawaban yang bisa ia beri. Perasaan bingung dan takut itu semakin menyesakkan dada. Mereka sudah berusaha berpikir rasional, mencoba mencari jalan keluar, tetapi semuanya sia-sia. Setiap kali mereka mencoba bergerak, sesuatu menahan mereka. Setiap kali mereka mencoba berbicara, suara mereka terasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang semakin dalam ini. Nenek, penjaga. Ayu berkata, suaranya hampir hilang dalam ketakutan. Tolong beri kami jalan keluar. Kami hanya ingin kembali ke dunia kami. Namun, nenek itu hanya berdiri diam, seperti tidak mendengar mereka. Bayangan besar di depan mereka juga tetap tidak bergerak, hanya ada tatapan kosong yang semakin membuat mereka merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Jalan keluar, suara nenek itu akhirnya terdengar, berat dan menggelegar. Tidak ada jalan keluar. Kalian sudah memilih untuk datang ke sini. Sekarang kalian harus menerima kenyataan. Ayu menunduk, kepalanya terasa sangat berat. Tapi kami tidak tahu, suaranya hampir tak terdengar. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nenek itu memandang mereka dengan senyum yang tak wajar, senyum yang dingin dan kosong. Tidak ada yang tahu. Takdir tidak memberitahukan kalian. Kalian datang tanpa izin, dan dunia ini menerima kalian. Kalian akan menjadi bagian dari dunia ini, terikat oleh aturan yang tidak bisa kalian pahami. Agus merasa hatinya terhimpit. Apa yang dimaksud dengan terikat oleh aturan? Mereka hanya pendaki biasa yang datang untuk berbuka di puncak Gunung Lawu. Mereka tidak menginginkan apapun selain momen sederhana itu. Tapi sekarang, semuanya terasa begitu jauh dari harapan itu. Sekarang, kalian hanya bisa menunggu, lanjut nenek itu dengan suara yang hampir seperti bisikan angin. Menunggu untuk apa yang sudah seharusnya datang. Tiara berusaha menggenggam tangan Ayu, wajahnya penuh kecemasan. Menunggu apa, Nek? Tanyanya dengan suara parau, yang terdengar lebih seperti desakan. Kami hanya ingin keluar, kembali ke dunia kami. Penjaga itu tiba-tiba bergerak, tubuhnya yang besar dan gelap mulai berjalan mendekat. Setiap langkah yang diambilnya terasa menggetarkan gubuk ini, seolah setiap detik membawa mereka semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Agus mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menahannya. Menunggu adalah bagian dari aturan, jawab penjaga itu dengan suara berat, yang terdengar seperti gema dalam kehampaan. Kalian harus memahami, bahwa di dunia ini, waktu tidak bergerak seperti di dunia kalian. Segalanya berbeda. Dan kalian, sudah terikat di sini. Ayu merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Sebuah perasaan dingin yang merayap dari ujung kakinya, perlahan menyebar hingga ke seluruh tubuh. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan. Sebuah kekuatan tak terlihat seperti menekan dadanya.
Apa yang sedang terjadi pada tubuhnya? Apakah ia benar-benar terperangkap di dunia yang tidak bisa ia pahami? Sekarang, kalian harus belajar, kata penjaga itu dengan suara yang lebih dalam, untuk menerima perubahan. Dunia ini bukan lagi milik kalian. Kalian telah menjadi bagian dari kami. Tiara menatap penjaga itu dengan mata penuh ketakutan. Kami tidak mau menjadi bagian dari kalian, teriaknya dengan penuh amarah. Kami hanya ingin pergi. Namun, penjaga itu hanya tersenyum, sebuah senyum yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka lihat. Kalian tidak mengerti, jawabnya pelan. Kalian tidak punya pilihan. Kalian sudah memilih. Suasana di dalam gubuk itu semakin menyesakkan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin terperangkap dalam kekosongan yang mencekam. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat yang aman. Mereka terperangkap dalam dunia yang tidak mereka kenali, di luar kendali mereka. Agus mencoba menggerakkan tubuhnya, mencoba mencari cara untuk melawan ketakutan yang menguasainya. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin ia merasa lelah. Tubuhnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengekangnya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil siapa saja yang bisa membantu mereka keluar dari tempat ini. Namun, mulutnya terasa terkunci. Apa yang harus kita lakukan? Ayu berbisik, hampir tidak terdengar. Kita tidak bisa terus seperti ini. Agus menatap Tiara dan Ayu, wajah mereka penuh kecemasan. Semua usaha mereka untuk keluar sepertinya sia-sia. Mereka sudah berada di tempat yang sangat jauh dari harapan mereka. Dunia ini, yang dulu tampak begitu asing, kini terasa semakin nyata, semakin mengerikan. Menunggu adalah jalan satu-satunya, kata nenek itu dengan suara yang menenangkan, namun sekaligus menakutkan. Kalian akan memahami, seiring waktu berjalan. Kalian akan tahu mengapa kalian harus menunggu. Apa yang dimaksud nenek itu dengan menunggu? Apakah mereka harus menyerah pada takdir yang sudah ditentukan? Apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka terus menunggu, terjebak dalam kegelapan ini? Agus mencoba untuk tetap tenang, tetapi perasaan itu semakin menggerogoti dirinya. Mereka harus menemukan cara untuk melawan, meskipun sepertinya dunia ini sudah mengunci mereka dalam takdir yang tak bisa diubah. Namun, saat ia mencoba berpikir jernih, ada satu hal yang ia sadari. Mereka belum sepenuhnya menyerah. Jika ada satu harapan yang masih tersisa, itu adalah mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Apa yang tersembunyi di balik aturan yang tak terlihat? Ketegangan di dalam gubuk semakin terasa. Keheningan yang menyelimuti mereka bagaikan dinding tebal yang menekan setiap detik. Agus, Tiara, dan Ayu tidak tahu lagi bagaimana harus bertindak. Tubuh mereka lelah, pikiran mereka bingung, dan ketakutan yang mereka rasakan kini seperti bayangan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka sudah berada di dunia yang tidak mereka kenali, dunia yang tidak mempedulikan siapa mereka. Mereka hanya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Ayu menarik napas dalam-dalam. Agus, katanya, suaranya terengah, apa kita akan terus berada di sini? Selamanya? Agus mencoba untuk tidak panik. Ia memandang sekeliling, mencari-cari sesuatu yang bisa memberi petunjuk, sesuatu yang bisa memberi harapan. Tetapi gubuk itu hanya penuh dengan kegelapan dan keheningan yang menakutkan. Bahkan nenek itu sudah tidak lagi tampak seperti seorang manusia biasa, senyumnya mengerikan, dan tatapannya kosong. Sabar, Ayu, jawab Agus, meskipun suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih seperti sebuah kebohongan. Kita akan mencari jalan keluar. Ada sesuatu yang harus kita pahami dulu. Tiara, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Tapi, Agus, kita sudah mencoba semua cara. Kita sudah bertanya. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Matanya yang penuh kecemasan itu menatap Agus, menunggu jawaban yang bisa menenangkan dirinya, walau ia tahu tidak ada jawaban pasti. Agus menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Semua yang mereka alami terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Namun, ia tahu satu hal,
mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Mereka harus mencoba, apapun itu, untuk keluar dari tempat yang menakutkan ini. Jangan berpikir kita tidak punya pilihan, kata Agus, berusaha berbicara dengan keyakinan. Ada sesuatu yang kita lewatkan. Sesuatu yang penting. Kita harus temukan itu. Di luar gubuk, suara angin menderu semakin kencang. Mungkin itu hanya angin, tetapi bagi Agus, suara itu terdengar seperti ancaman yang datang dari dunia yang tidak mereka mengerti. Apa yang sedang mereka hadapi? Kenapa mereka bisa terperangkap di sini? Bagaimana cara keluar? Ayu menggigil. Agus, apakah kita bisa percaya pada nenek itu? Pada penjaga itu? Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kita? Pertanyaan Ayu membuat suasana semakin menegangkan. Agus tidak tahu jawaban pasti. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka harus mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dunia ini, tentang aturan yang mengikat mereka, dan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa keluar. Jika kita terus mengikuti apa yang mereka inginkan, kita akan hilang, Ayu, kata Agus, berusaha keras meyakinkan teman-temannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai kita. Kita harus mencari tahu, kita harus melawan. Tiara menatap Agus dengan tatapan penuh rasa takut. Melawan apa? Kita tidak tahu apa yang harus kita lawan. Ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar dari kita, jawab Agus, matanya berbinar, tapi kita harus temukan cara untuk menghadapi kekuatan itu. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Namun, di dalam hatinya, Agus pun mulai meragukan kemampuannya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak tahu apapun tentang dunia ini, tentang kekuatan yang mengikat mereka. Semua yang mereka tahu adalah dunia yang mereka tinggalkan, dunia yang jauh di luar jangkauan mereka. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, nenek itu akhirnya kembali berbicara. Suaranya terangkat perlahan, seakan mengusir kebingungannya. Kalian merasa bingung, ya? Dunia ini memang bisa membingungkan, kata nenek itu dengan nada yang lebih dalam dari sebelumnya. Tetapi kalian sudah memilih jalan ini. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan kalian harus menerima itu. Ayu menatap nenek itu dengan cemas. Apa yang kalian inginkan dari kami? Kenapa kalian membuat kami terperangkap di sini? Nenek itu tersenyum, namun senyumnya kali ini tidak menenangkan, justru semakin menakutkan. Kami tidak menginginkan apa-apa dari kalian. Kami hanya menerima kalian, seperti halnya kami menerima semua yang datang ke dunia ini. Kalian akan tetap bersama kami, seperti yang lainnya. Agus menggenggam tangan Tiara dan Ayu dengan lebih erat. Tidak. Kami tidak akan menjadi bagian dari dunia ini, suaranya bergetar. Kami ingin keluar. Kalian harus memberi kami jalan keluar. Namun, nenek itu hanya tersenyum lebih lebar, senyum yang penuh dengan rahasia gelap. Kalian tidak bisa memilih untuk keluar. Kalian sudah berada di sini. Dan di sini, kalian akan tinggal. Mata Agus membelalak. Tapi, tidak ada tetapi, kata nenek itu, suaranya kini terdengar seperti desahan angin yang menderu. Kalian sudah terperangkap. Kami tidak bisa melepaskan kalian. Kalian adalah bagian dari kami. Tiara menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Menunggu, jawab nenek itu singkat. Menunggu hingga saatnya tiba. Kalian akan mengerti sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Kata-kata nenek itu bergaung dalam kepala mereka, semakin mengunci mereka di dunia yang tidak mereka kenal. Menunggu. Itu adalah satu-satunya jawaban yang mereka terima. Apa yang harus mereka tunggu? Apa yang akan terjadi pada mereka? Ayu merasakan tubuhnya semakin lelah. Setiap detik yang berlalu semakin berat, seperti ada sesuatu yang semakin menariknya ke dalam dunia ini. Ia merasa sangat kecil, sangat tidak berarti. Bagaimana mereka bisa melawan sesuatu yang begitu besar, begitu tak terlihat? Di luar gubuk, suara angin semakin kencang.
Agus menatap langit, yang kini gelap gulita, seperti dunia itu sendiri menelan mereka. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat yang aman. Hanya ada mereka bertiga dan dunia yang sudah memilih mereka. Dunia yang tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk kembali. Mereka benar-benar terperangkap. Kegelapan semakin dalam, namun kali ini terasa lebih menyesakkan. Tidak ada lagi suara angin yang menderu seperti sebelumnya. Hanya ada diam yang menekan, menyelimuti mereka bertiga di dalam gubuk yang kini terasa semakin sempit. Agus, Tiara, dan Ayu tidak tahu berapa lama mereka sudah berada di sini, terperangkap dalam dunia yang tidak mereka kenal. Mereka mencoba mengatur napas, meskipun setiap hembusan terasa semakin berat. Ada sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan, sesuatu yang membuat udara di sekitar mereka terasa tebal, seolah-olah dunia ini sedang memeluk mereka dalam pelukan yang sangat erat. Ayu, yang sejak tadi diam, kini mulai menggigil. Matanya tak bisa lepas dari sosok nenek itu, yang masih berdiri dengan senyum yang tidak pernah pudar. Agus, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kita? Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Kenapa kita ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Agus menggenggam tangan Ayu, mencoba memberi ketenangan meskipun hatinya sendiri dipenuhi rasa takut yang tak terkatakan. Aku juga tidak tahu, Ayu, jawabnya dengan suara serak. Tapi kita tidak bisa terus-terusan terdiam. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Tiara yang sedari tadi terlihat lebih tenang, kini mulai terlihat gelisah. Tapi, Agus, kita sudah mencoba bertanya. Nenek itu hanya berkata untuk menunggu. Apa artinya itu? Apa yang harus kita tunggu? Agus tidak bisa menjawab. Kata-kata nenek itu, menunggu hingga saatnya tiba, terus berputar dalam pikirannya. Tapi saat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perubahan dalam udara yang sangat halus, hampir tak terasa. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Sesuatu yang datang dari dalam kegelapan. SSSHH. Agus menyuruh teman-temannya untuk diam. Dengarkan. Semua terdiam. Hanya ada keheningan yang sangat dalam, seolah-olah segala suara telah hilang. Tapi kemudian, mereka mendengarnya. Suara gemerisik yang samar, seperti sesuatu yang bergerak di kegelapan. Perlahan, suara itu semakin dekat. Ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Suaranya, dari luar, kata Tiara dengan suara pelan, matanya tidak bisa lepas dari pintu gubuk. Apa itu? Ayu menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan ketakutannya. Itu bukan suara angin. Itu suara sesuatu yang bergerak. Agus merasakan detak jantungnya semakin cepat. Rasa takut yang menyelimutinya kini semakin menjadi. Ia menatap Tiara dan Ayu dengan wajah cemas, dan tanpa sadar, langkah kakinya maju sedikit menuju pintu. Ia merasa ada sesuatu yang harus mereka hadapi. Mereka sudah terperangkap dalam dunia yang tak dikenal ini. Tetapi entah kenapa, ia merasa seperti harus melihat apa yang ada di luar, melihat apa yang datang mendekat. Agus, jangan. Ayu berbisik panik. Jangan buka pintunya. Namun, entah mengapa, tubuh Agus bergerak sendiri, melangkah menuju pintu. Keinginan untuk mengetahui apa yang ada di luar begitu besar, seperti ada dorongan yang tak bisa ia tahan. Begitu sampai di pintu, ia meraih gagang pintu dan menariknya perlahan. Suara berderit yang keras menggema di dalam gubuk, membuat ketegangan semakin memuncak. Begitu pintu terbuka, suasana malam yang gelap langsung menyambut mereka. Tidak ada cahaya bintang, tidak ada bulan. Hanya ada kegelapan yang pekat. Dan di luar itu, sosok-sosok yang tak terlihat mulai bergerak perlahan, mengarah ke gubuk. Agus terkejut. Sosok-sosok itu tidak tampak jelas, tapi perasaan yang muncul begitu nyata, perasaan bahwa mereka bukanlah makhluk yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti bayangan yang mengalir perlahan, tapi tidak bisa dijelaskan. Ayu menarik Agus mundur dengan cepat. Agus, tutup pintunya. Tutup sekarang juga.
Tiara juga sudah berlari ke arah Agus, menariknya menjauh dari pintu. Ada apa itu, Agus? Apa yang sedang terjadi? Agus terdiam sejenak, mencoba mengerti apa yang baru saja ia lihat. Sosok-sosok itu tidak bergerak cepat, tetapi mereka mendekat, semakin mendekat. Perasaan takut yang menguasai dirinya semakin kuat. Ia harus segera menutup pintu, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan-akan ada sesuatu yang menghalanginya. Tutup pintunya, Agus. Ayu berteriak lagi, suaranya penuh kepanikan. Agus akhirnya menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat menutup pintu itu. Suara derit pintu yang tertutup keras memenuhi gubuk. Mereka berdiri dalam keheningan, terengah-engah, merasa sangat terjepit oleh ketakutan yang melingkupi mereka. Ayu menggigil. Apa itu, Agus? Apa yang kita lihat tadi? Agus tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap pintu dengan mata yang lebar, seperti mencari-cari tanda bahwa apa yang mereka lihat tadi hanyalah halusinasi. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ia bisa merasakan sesuatu yang semakin jelas. Ada sesuatu di dalam gubuk ini, yang tidak bisa mereka lihat, tetapi bisa mereka rasakan. Nenek itu muncul di hadapan mereka, tiba-tiba, tanpa suara, seperti muncul begitu saja dari kegelapan. Wajahnya yang tua dan keriput tersenyum, tetapi senyum itu bukanlah senyum yang menenangkan. Senyum itu penuh dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Apakah kalian merasa lebih baik sekarang? Tanyanya dengan suara yang lembut, tetapi entah mengapa suaranya terasa sangat asing, sangat menakutkan. Tiara terbelalak. Apa itu yang kami lihat di luar? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nenek itu mengangguk perlahan, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan mereka. Itu adalah bagian dari dunia ini. Mereka datang untuk menunggu kalian. Mereka sudah menunggu sangat lama. Agus merasakan seluruh tubuhnya merinding. Menunggu kami? Untuk apa? Nenek itu hanya tersenyum lebih lebar, dan tidak memberikan jawaban. Menunggu, hingga kalian siap. Tiba-tiba, suasana gubuk itu berubah lagi. Dinding-dinding gubuk yang tadinya tampak kokoh kini mulai tampak retak, seperti ada sesuatu yang mengalir keluar dari celah-celahnya. Suara gemerisik terdengar semakin jelas, seperti sesuatu yang tak terlihat berusaha menembus dinding-dinding ini. Agus merasa perasaan takut itu semakin dalam, seakan dunia di sekitar mereka mulai meleleh, berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Ayu berteriak. Kita harus keluar. Kita harus keluar dari sini. Namun, nenek itu menggelengkan kepala perlahan. Kalian sudah tidak bisa keluar lagi. Waktu kalian sudah habis. Kata-kata nenek itu menggema dalam kepala Agus. Mereka sudah tidak bisa keluar. Dunia ini sudah mengikat mereka. Dan mereka harus menghadapi apa yang ada di depan mereka. Di luar, suara gemerisik semakin mendekat. Dunia ini sudah memilih mereka. Keheningan yang menekan itu semakin menyelimuti gubuk. Agus, Tiara, dan Ayu berdiri di sana, terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa mereka pahami. Hati mereka berdebar kencang, tubuh mereka lelah, dan rasa takut yang terus-menerus menggelayuti mereka semakin membuat setiap detik terasa lebih berat. Waktu seolah melambat, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu sesuatu yang tidak mereka tahu. Agus menatap nenek itu yang kini masih tersenyum, seolah senyum itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia andalkan. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada belas kasihan di wajahnya. Hanya ada sebuah senyum yang kosong, yang penuh dengan rahasia gelap. Kalian tidak bisa lari, katanya dengan lembut, namun kata-katanya membuat sekujur tubuh Agus merinding. Kalian sudah terikat dengan dunia ini. Sekarang, kalian harus menunggu. Tunggu apa? Tanya Tiara, suaranya penuh kebingungan, namun ada sedikit rasa putus asa yang mulai terdengar. Kenapa kami harus menunggu? Kami hanya ingin keluar dari sini. Ayu, yang sejak tadi terdiam, mulai menatap nenek itu dengan tatapan tajam. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari kami? Kenapa kami harus terjebak di sini? Suaranya mulai meninggi,
memprotes ketidakadilan yang mereka rasakan. Nenek itu hanya menggelengkan kepala, tatapannya tidak berubah. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Semua sudah terjadi. Kalian sudah memilih untuk datang ke sini, dan kalian akan tinggal di sini, sampai waktunya tiba. Mata Agus terbuka lebar. Tunggu waktu apa? Apa yang terjadi di sini? Kami tidak bisa terus terjebak dalam kegelapan ini. Namun, nenek itu hanya tersenyum lagi, kali ini senyumnya lebih lebar, seperti sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat. Kalian tidak akan pernah mengerti sampai saatnya tiba, jawab nenek itu dengan suara yang semakin dalam. Dunia ini penuh dengan aturan yang tidak bisa kalian lihat. Tapi kalian akan tahu, ketika waktunya datang. Tiga teman itu saling berpandangan. Mereka sudah mencoba untuk melawan, untuk bertanya, tetapi semuanya terasa sia-sia. Mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, dan yang lebih menakutkan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Agus, apa kita hanya bisa menunggu? Tiara bertanya, suaranya lebih tenang daripada sebelumnya, tapi jelas ada kepasrahan dalam nada bicaranya. Apa kita tidak bisa melakukan apa-apa? Agus menggigit bibirnya, berusaha untuk berpikir jernih. Kita tidak bisa diam begitu saja. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan, sesuatu yang kita lewatkan. Tapi, semakin lama mereka berada di sini, semakin sulit rasanya untuk berpikir jernih. Setiap kali mereka mencoba mencari jawaban, semakin banyak kebingungan yang mereka rasakan. Semua yang mereka tahu sekarang hanyalah satu hal, mereka terjebak dalam dunia yang bukan milik mereka. Dan tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana mereka bisa keluar. Suasana di dalam gubuk itu semakin mencekam. Angin luar yang seharusnya bisa terdengar dari luar, kini malah terpendam dalam keheningan yang menakutkan. Mereka tak bisa mendengar suara apapun, kecuali suara napas mereka sendiri yang terasa begitu keras. Satu-satunya yang tampak hidup di dunia ini adalah mereka bertiga dan nenek itu. Ayu menarik napas dalam-dalam, menatap nenek itu dengan mata penuh tekad. Apa yang kalian inginkan dari kami? Tanyanya sekali lagi, lebih tegas dari sebelumnya. Kami hanya ingin keluar. Kami hanya ingin pulang. Nenek itu menatapnya dengan tajam, tetapi tetap tidak ada ekspresi di wajahnya. Kalian sudah memilih jalan ini, jawabnya datar. Dan kalian akan terus berada di sini. Menunggu. Tunggu apa? Tiara kembali bertanya, suara mulai terdengar cemas. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari kami? Nenek itu menghela napas panjang. Tunggu saatnya. Kalian akan tahu sendiri. Tiba-tiba, suasana di dalam gubuk berubah. Suara gemerisik terdengar lagi, lebih keras kali ini. Gubuk itu bergetar, perlahan-lahan, seperti ada sesuatu yang mendekat dari dalam kegelapan. Sesuatu yang tak bisa mereka lihat, tetapi mereka bisa merasakannya. Sesuatu yang semakin nyata dan semakin mengancam. Agus, Tiara, dan Ayu terdiam. Mereka merasakan sebuah ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah dunia ini menghendaki mereka untuk tetap diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, nenek itu mulai berbicara lagi, suaranya berubah menjadi lebih berat, lebih dalam. Kalian tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa melarikan diri. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini. Dan kalian harus menerima kenyataan itu. Mata Agus membelalak. Jadi, kami tidak bisa keluar, suaranya bergetar. Nenek itu mengangguk, perlahan. Tidak ada jalan keluar. Kalian sudah berada di sini untuk selamanya. Tiara mulai terisak. Tidak, kami tidak bisa tinggal di sini. Kami harus kembali ke dunia kami. Ayu menggenggam tangan Tiara, mencoba memberikan sedikit penghiburan meskipun dirinya sendiri tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi, ini akhir kami? Tanyanya dengan suara pecah. Kami akan terjebak di sini selamanya? Nenek itu tidak menjawab, hanya tersenyum dengan senyum yang semakin lebar. Saatnya akan tiba, jawabnya pelan,
seperti memberi teka-teki yang tidak akan pernah bisa mereka pecahkan. Suasana di dalam gubuk semakin gelap. Sesuatu yang tak bisa mereka lihat mulai bergerak lebih dekat, menghampiri mereka dengan cara yang tidak wajar. Ada perasaan semakin dekat dengan sesuatu yang tidak mereka inginkan, namun mereka tak bisa lari. Mereka sudah terperangkap. Agus menatap nenek itu dengan kesal. Kami tidak bisa terus menunggu seperti ini. Apa yang akan terjadi jika kami tetap di sini? Nenek itu menggelengkan kepala pelan, kemudian mulai berjalan mundur menuju sudut gubuk. Saatnya akan tiba. Kalian akan mengerti semuanya, katanya dengan suara serak. Ayu, yang merasa sangat putus asa, mulai berteriak. Tidak. Kami tidak ingin menunggu lagi. Kami ingin keluar. Namun, nenek itu tetap diam, tidak merespons teriakan mereka. Kegelapan semakin mendalam, dan ketakutan yang mereka rasakan seakan semakin nyata. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tidak tahu lagi apakah mereka bisa bertahan lebih lama di tempat yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kegelapan semakin menelan mereka. Ketegangan semakin melilit mereka bertiga. Di dalam gubuk yang semakin sempit ini, waktu terasa hilang. Setiap detik berjalan sangat lambat, seolah-olah dunia di luar gubuk ini tidak lagi ada. Agus, Tiara, dan Ayu saling berpandangan, wajah mereka pucat, penuh kecemasan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun satu hal yang pasti, kegelapan ini bukan hanya milik malam. Ayu memeluk tubuhnya, menggigil. Agus, Tiara, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tiara mengangguk, matanya masih tertuju pada nenek itu yang masih berdiri di sudut gubuk, wajahnya tenang, seolah tak ada yang terjadi. Kita sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar. Setiap kali kita mencoba untuk mencari tahu, kita malah semakin bingung. Apa yang kita hadapi ini? Kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini. Agus diam, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan nenek itu. Saatnya akan tiba. Kata-kata itu terus berputar dalam pikirannya. Apa yang dimaksud nenek itu? Apakah mereka harus menunggu hingga tiba saat itu? Dan saat itu seperti apa? Menunggu? Menunggu apa? Agus bertanya, tapi suaranya terdengar putus asa. Kenapa kita harus menunggu? Kita harus keluar dari sini, Tiara, Ayu. Ayu menggelengkan kepala, matanya penuh dengan kekhawatiran. Tapi nenek itu bilang kita tidak bisa keluar. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari kita? Tiara menatap nenek itu dengan penuh tanya. Kita sudah terjebak di sini. Kita sudah tidak bisa keluar. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mencari cara. Agus menatapnya, berusaha mengerti. Apa maksudmu? Apa yang akan kamu lakukan, Tiara? Tiara menarik napas dalam-dalam. Kita harus memecahkan misteri ini. Aku rasa nenek itu menyembunyikan sesuatu. Kalau kita terus-terusan menunggu, kita akan semakin terjebak dalam perangkapnya. Aku tidak bisa hanya diam. Ayu menatap Tiara dengan penuh harapan. Kamu yakin? Kamu merasa ada jalan keluar? Tiara menatap nenek itu, yang kini terlihat seperti tidak bergerak sama sekali, hanya tersenyum tipis. Aku rasa kita harus berani untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Jika kita terus menunggu, kita mungkin akan terperangkap selamanya. Kita harus mencoba sesuatu. Agus menggigit bibirnya, kebingungannya semakin dalam. Tapi bagaimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bahkan tidak tahu apa yang kita hadapi. Suasana di dalam gubuk itu semakin menyesakkan. Udara terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar lagi, semakin keras. Agus, Tiara, dan Ayu menoleh. Di luar gubuk, bayangan-bayangan gelap mulai bergerak mendekat. Ada suara berderak yang semakin jelas, seperti ada sesuatu yang ingin masuk. Tiara, apa itu? Ayu bertanya, suaranya hampir berbisik. Tiara memandang pintu dengan tegang. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak punya banyak waktu.
Agus merasa tubuhnya lemas, tetapi ia tahu, mereka tidak bisa lagi hanya menunggu. Tiara, Ayu, kita harus berani. Kita harus keluar dari sini, tidak peduli bagaimana caranya. Tiba-tiba, nenek itu bergerak, langkahnya pelan, menuju pintu gubuk. Senyumannya semakin lebar, dan dari bibirnya terdengar suara yang sangat lembut, hampir tidak terdengar. Sudah saatnya. Kalian sudah memilih jalan kalian. Kata-kata nenek itu mengerikan. Agus merasa jantungnya berdetak kencang. Kalian sudah memilih jalan kalian. Seperti itu keputusan yang sudah dibuat. Mereka sudah terjebak dalam dunia ini. Tidak ada pilihan lagi selain menjalani apa yang sudah ditentukan. Ayu meremas tangan Tiara, wajahnya penuh ketakutan. Apa yang dimaksud nenek itu? Kenapa kita tidak bisa keluar? Agus tidak bisa menjawab. Semua yang terjadi terlalu aneh dan membingungkan. Mereka hanya merasa seperti bagian dari permainan yang lebih besar, sebuah permainan yang tidak bisa mereka pahami. Nenek itu tidak akan memberitahu kita apa-apa, kata Tiara dengan tegas. Kita tidak bisa bergantung pada apa yang dia katakan. Kita harus mencari cara sendiri. Agus menatap pintu, lalu berbalik melihat Tiara dan Ayu. Apa maksudmu? Apa yang kita harus lakukan? Harus ada cara untuk keluar dari sini. Kita harus melihat lebih dalam, jawab Tiara dengan keyakinan yang tidak biasa. Kita akan melawan ketakutan ini. Kita harus berani mencari tahu. Ayu mengangguk dengan ragu. Kita sudah di sini cukup lama. Kita tidak bisa hanya menunggu dan terus-terusan terjebak. Aku setuju dengan Tiara. Kita harus mencari jawabannya. Ketiganya mengamati gubuk itu. Suasana terasa semakin aneh, semakin tidak biasa. Tiara berjalan pelan menuju sudut gubuk, tempat nenek itu berdiri sebelumnya. Agus, Ayu, mari kita coba mencari sesuatu di sini. Mungkin ada petunjuk yang kita lewatkan. Ayu mengikutinya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Mereka perlahan berjalan mengelilingi gubuk, mencari sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin mereka merasa seolah-olah semakin jauh dari jawaban. Setiap benda yang mereka temui terasa asing, seolah-olah bukan bagian dari dunia mereka. Tidak ada apa-apa di sini, Ayu berkata, suaranya penuh keputusasaan. Apa kita hanya harus menunggu, seperti yang dia bilang? Tiara menatapnya. Tidak. Kita harus terus mencoba. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, tiba-tiba, Agus merasakan sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan yang gelap, ia melihat sebuah benda yang tidak mereka perhatikan sebelumnya. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil, terletak di bawah sebuah meja tua yang tampaknya sudah lama tak digunakan. Agus berjalan mendekat, membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah kertas tua yang tampak sangat usang, berwarna kekuningan. Ia mengambil kertas itu dan membacanya pelan. Ini, apa ini? Agus bertanya, matanya terbuka lebar. Tiara dan Ayu mendekat, mencoba melihat tulisan di kertas itu. Tulisan tersebut samar-samar, hampir tidak terbaca, tetapi ada satu kalimat yang terlihat jelas. Saatnya akan tiba, dan pilihan terakhir akan dibuat. Kalian yang telah datang, tak akan kembali. Ini bisa jadi petunjuk, Tiara berbisik. Kita tidak bisa terus menunggu. Kita harus mencari tahu lebih lanjut. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pencarian mereka, suara gemerisik itu semakin keras. Sosok-sosok gelap yang muncul dari luar semakin mendekat. Kegelapan itu seperti menguasai segalanya, dan mereka bertiga tahu, waktu mereka hampir habis. Mereka harus memilih, dan pilihan itu akan datang dengan cara yang tak terduga. Suara gemerisik semakin kuat. Angin yang sebelumnya tak terdengar kini menghempas dengan keras, seakan datang dari segala arah. Gubuk itu bergetar hebat, dan tiang-tiang kayu yang sudah rapuh mulai berderak. Agus, Tiara, dan Ayu merasa seolah-olah dunia mereka sedang runtuh, dan mereka tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya.
Agus menggenggam kertas yang mereka temukan tadi dengan gemetar. Kata-kata yang tertulis di kertas itu terus terngiang dalam benaknya. Saatnya akan tiba, dan pilihan terakhir akan dibuat. Kalian yang telah datang, tak akan kembali. Ayu berdiri di sampingnya, tangannya gemetar. Apa maksudnya, Agus? Apa kita tidak punya pilihan lain selain menunggu sampai waktu itu datang? Tiara yang sejak tadi diam, kini mulai berjalan mendekati jendela. Ia melirik keluar, matanya berkerut karena sesuatu yang aneh. Ada sesuatu di luar. Sesuatu yang tidak kita lihat sebelumnya. Di luar, kabut tebal mulai turun, menutupi seluruh pemandangan. Seolah seluruh dunia ini berubah menjadi tempat yang asing, dan mereka hanya bisa terjebak di dalamnya. Tiara merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia memandangi pintu gubuk yang tak bisa mereka buka. Semua pintu dan jendela terkunci rapat, seperti ada kekuatan lain yang menghalangi mereka untuk keluar. Agus, Ayu, kita harus keluar dari sini, Tiara berkata dengan nada yang penuh keyakinan. Kita tidak bisa hanya menunggu mati di sini. Kita harus mencari cara untuk membuka pintu itu, atau kita akan terperangkap selamanya. Namun, Agus merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Tiara. Pandangannya tajam, penuh tekad, tetapi ada semacam perubahan yang tak bisa ia jelaskan. Seakan-akan, Tiara tahu sesuatu yang lebih dari apa yang mereka semua ketahui. Tiara, kenapa kamu? Agus tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, karena saat itu juga pintu gubuk itu bergetar dengan keras. Terasa ada tekanan yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang berusaha menembus dari luar. Ayo, cepat! Tiara berteriak. Ini satu-satunya kesempatan kita. Ayu yang mulai panik menggenggam tangan Agus. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak keluar sekarang? Apa yang kita hadapi di luar sana? Agus menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu, Ayu. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Tiara memerintahkan mereka untuk bergerak cepat. Tanpa banyak kata, mereka bertiga berlari menuju pintu gubuk. Tetapi ketika mereka mencoba memutarnya, pintu itu sama sekali tidak bergerak. Seolah pintu itu tidak pernah ada, hanya sebuah dinding padat yang menghalangi mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Teriak Ayu, hampir menangis. Kita sudah terjebak di sini. Tidak ada jalan keluar. Tiara menatap pintu dengan tajam, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi wajahnya tetap keras. Kita harus mencari cara lain, katanya, meskipun di dalam hatinya, ia pun merasakan kepanikan yang sama. Agus meraba dinding gubuk, berharap menemukan sesuatu, apapun itu. Saat tangannya menyentuh sebuah celah kecil di sisi dinding, ia merasakan sesuatu yang keras di baliknya. Ia berusaha keras untuk memindahkan batu kecil yang menutupi celah tersebut. Dan, dalam beberapa detik, batu itu bergeser, dan sebuah lubang kecil terbuka di dinding. Kita bisa keluar dari sini, kata Agus dengan napas terengah-engah. Namun, sebelum mereka bisa merayakan kebebasan mereka, suara gemerisik itu semakin keras, semakin menakutkan. Bayangan-bayangan gelap mulai bergerak lebih cepat. Mereka bisa mendengar langkah-langkah berat yang mendekat, semakin dekat. Tiara menatap lubang kecil itu, ragu sejenak, lalu menoleh ke Agus dan Ayu. Lakukan sekarang, katanya tegas. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan terperangkap di sini selamanya. Kita harus melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga merangkak melalui lubang sempit itu. Ayu yang paling terakhir, merasa berat hati untuk meninggalkan gubuk itu. Tetapi ketika ia merasa ada sesuatu yang lebih gelap lagi mendekat, ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Akhirnya, mereka keluar dari gubuk itu, satu persatu. Hembusan angin yang dingin menyambut mereka, tetapi apa yang mereka lihat di luar bukanlah dunia yang mereka kenal. Di luar, kabut tebal semakin pekat, dan langit berubah menjadi warna merah gelap, seperti api yang siap membakar. Tanah di sekitar mereka terasa bergetar, dan suara-suara aneh mengisi udara, seperti suara rintihan jauh di bawah tanah. Mereka tidak tahu apa yang ada di depan mereka,
tapi jelas ini bukan dunia yang mereka kenal. Ini bukan tempat yang kita kenal, bisik Ayu, tubuhnya gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Agus menatap Tiara. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus terus berjalan. Pasti ada jalan keluar. Tiara mengangguk, tetapi matanya terlihat penuh keraguan. Kita harus mencari jalan keluar, tapi kita juga harus berhati-hati. Apapun yang ada di sini, kita belum tahu seberapa kuat mereka. Mereka mulai berjalan, dengan langkah hati-hati, mencoba menghindari suara-suara yang semakin dekat. Tapi di saat itu juga, sebuah suara terdengar begitu jelas di telinga mereka, seakan datang dari segala arah. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini, suara itu bergema. Ayu menoleh, ketakutan. Dari mana suara itu datang? Tiara, yang lebih tenang, mencoba menyelidiki. Kita harus terus berjalan. Jangan berhenti. Tetapi, semakin mereka berjalan, semakin banyak suara itu terdengar, seperti sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan tak terlihat, yang selalu ada di sana, mengawasi mereka setiap langkah. Agus merasakan ada sesuatu yang lebih berat di dadanya. Mereka harus memilih, apakah mereka terus melangkah ke dalam kegelapan, atau menyerah dan terperangkap selamanya. Dan ketika mereka mendengar suara tawa yang keras, mereka tahu pilihan itu tidak akan mudah. Mereka harus memutuskan, dan keputusan itu akan membawa mereka pada akhir yang tak terduga. Langkah mereka semakin berat. Tiara, Agus, dan Ayu berjalan semakin dalam ke dalam kabut yang tebal. Setiap langkah mereka terasa semakin jauh dari kenyataan, semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Semuanya berubah menjadi kabut pekat dan gelap, seperti mereka sedang berada di tempat yang tidak pernah ada dalam peta dunia. Suara tawa itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, seperti bergema dari segala arah. Mengerikan. Seakan-akan ada mata yang mengawasi mereka, sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa begitu nyata. Ayu menggenggam erat lengan Agus. Agus, aku merasa seperti kita sedang dipermainkan. Seperti kita masuk ke dalam perangkap yang tak bisa kita keluar lagi. Agus menatap Ayu dengan penuh kelelahan. Ia merasakan hal yang sama. Setiap detik yang berlalu, semakin terasa ketakutan merasuki dirinya. Namun, ia tahu mereka tidak bisa berhenti sekarang. Kita tidak punya pilihan lain, Ayu. Kita harus terus berjalan. Ini satu-satunya jalan keluar. Tiara yang sejak tadi diam, tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat, matanya tajam, penuh tekad. Ia menatap sekeliling dengan cermat. Kita sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan mundur. Tapi mungkin, kita sudah berada di tempat yang salah. Agus dan Ayu menoleh, bingung. Maksudmu? Tanya Agus. Tiara menggigit bibir bawahnya, berusaha mengumpulkan kata-kata. Kita tidak sedang berada di dunia yang sama. Ini bukan tempat yang seharusnya kita temui. Kita sudah terperangkap di sini. Dan itu, karena kita sudah melangkah terlalu jauh. Ayu tidak mengerti. Apa maksudmu? Kita hanya ingin berbuka puasa di gunung. Hanya itu. Gunung ini. Tiara mulai berbicara perlahan, suaranya semakin berat. Ini bukan gunung yang kita kenal. Ini bukan tempat biasa. Apa yang terjadi pada kita bukanlah kecelakaan. Kita dipilih. Agus dan Ayu saling berpandangan, kebingungan semakin dalam. Dipilih? Tanya Agus, suara terbata-bata. Tiara mengangguk pelan. Ada sesuatu yang kita tidak pahami. Ini bukan hanya soal makan malam atau berbuka puasa. Gunung Lawu, dia punya kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kekuatan untuk membawa orang-orang seperti kita, yang haus akan sesuatu lebih, untuk masuk ke dalam dunia lain. Dunia yang tidak kita kenal. Ayu semakin ketakutan. Dunia lain? Jadi, kita benar-benar terperangkap di sini? Apa yang terjadi dengan kita, Tiara? Tiara tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, seakan sedang berbicara pada dirinya sendiri.
Kita datang dengan niat yang sederhana, tapi dunia ini tidak mengenal niat sederhana. Kekuatan di sini hanya mengenal satu hal, pengorbanan. Agus merasakan keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Jadi, kita terjebak karena kita terlalu berharap? Terlalu ingin mendapatkan sesuatu dari dunia ini? Kami tidak pernah berpikir seperti itu. Kami hanya ingin berbuka, Tiara. Tiara menatap Agus dengan sorot mata yang berbeda. Kita terlalu lugu. Kita berpikir kita datang ke sini untuk sekadar berbuka puasa. Tapi sebenarnya, kita telah dipilih sejak awal. Kita sudah memasuki tempat yang tak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Dan sekali kita masuk, tak ada jalan keluar. Ayu menggigil, tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Apa yang harus kita lakukan? Tiara menghela napas panjang, seakan menyiapkan diri untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih mengerikan. Kita tidak hanya terjebak dalam dunia lain. Kita sudah menjadi bagian dari dunia itu. Semua yang kita temui di sini, termasuk nenek itu, adalah bagian dari kekuatan yang menjaga gunung ini. Dan mereka tidak membiarkan siapapun pergi begitu saja. Kalian ingin tahu apa yang terjadi pada kita? Kita telah memberi mereka sesuatu. Kita telah memberi mereka bagian dari diri kita sendiri. Agus merasakan dada yang sesak. Bagian dari diri kita? Apa maksudnya? Tiara menatapnya dalam-dalam, matanya penuh penyesalan. Nenek itu, dia tidak memberikan kita makanan cuma-cuma. Makanan itu adalah perangkap. Setiap makanan yang kita makan, kita memberi mereka bagian dari jiwa kita. Dan ketika itu terjadi, kita sudah terikat. Kita sudah menjadi bagian dari mereka, bagian dari dunia ini. Dunia yang tak bisa kita tinggalkan. Ayu terjatuh, menangis. Jadi, kita tidak bisa kembali ke dunia kita? Tidak ada cara untuk keluar? Tiara menggelengkan kepala, mata berkaca-kaca. Tidak ada. Kita sudah menjadi bagian dari Gunung Lawu. Apa yang kita makan, apa yang kita ambil dari dunia ini, semuanya adalah pengorbanan. Kita telah terikat, dan dunia ini tidak pernah melepaskan siapapun yang terjebak di dalamnya. Agus merasa dunia di sekitarnya semakin gelap. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus menyerah? Apakah kita akan terjebak selamanya? Tiara menarik napas panjang. Tidak ada pilihan lain selain menerima kenyataan ini. Tetapi satu hal yang harus kalian tahu, kita tidak sendiri. Ada yang lebih besar dari kita yang mengendalikan semuanya. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Dan sekarang, kita harus membayar harga dari apa yang kita ambil. Ayu terduduk, menangis tanpa bisa berhenti. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita akan hilang begitu saja? Tiara menatapnya dengan penuh belas kasih. Mungkin kita tidak akan hilang. Tetapi kita juga tidak akan pernah sama lagi. Kita sudah berubah. Kita sudah menjadi bagian dari mereka. Dan tak ada yang bisa mengubah itu. Suara tawa itu terdengar lagi, lebih keras, lebih menakutkan. Kini, suara itu datang dari segala arah, seakan menyelimuti mereka dalam kegelapan. Mereka tidak bisa lagi melihat satu sama lain. Kabut tebal itu menyelimuti mereka, dan mereka tahu, akhir dari perjalanan ini sudah dekat. Ketika mereka akhirnya merasa kehilangan harapan, suara tawa itu tiba-tiba berhenti. Semua menjadi sunyi. Dan ketika kabut itu mulai menghilang, mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang tak lagi bisa mereka pahami. Itulah saat terakhir mereka berada di Gunung Lawu. Namun, apakah mereka benar-benar mati? Atau justru menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan? Itu adalah pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Tamat.